Saya menyambut gembira penyelenggaraan International Halal Dialogue yang kedua ini sebagai kelanjutan dari International Halal Dialogue yang pertama yang diselenggarakan November tahun lalu. Saya memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia sebagai mitra strategis Kementerian Agama Republik Indonesia dalam membangun industri halal, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga secara global. Alhamdulillah, kita bersyukur walaupun di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global serta kondisi pandemi COVID-19, neraca perdagangan Indonesia periode Januari sampai September 2020 masih menghasilkan surplus sebesar 13,5 miliar US dollar. Lebih baik dari periode yang sama di tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar 2,24 miliar US dollar. Nilai surplus periode ini bahkan melampaui surplus neraca perdagangan tahun 2017 yang mencapai 11,84 miliar US dollar, yang hal ini merupakan nilai surplus tertinggi dalam 5 tahun terakhir dari 2015 sampai 2019. Surplus neraca perdagangan ini sangat kami syukuri karena harapan kabar baik ini bisa memberikan sinyal optimisme bagi masyarakat dan pelaku pasar bahwa perekonomian Indonesia sudah on track menuju ke arah yang lebih baik. Komoditi produk pertanian dan perikanan Indonesia di masa pandemi COVID-19 cukup memberikan kontribusi terhadap ekspor Indonesia secara keseluruhan. Ekspor kumulatif Januari sampai September 2020 untuk produk pertanian meningkat sebesar 11,5% dibandingkan periode yang sama. Di tahun 2019 peningkatan tersebut banyak dikontribusikan antara lain oleh produk-produk buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, dan produk hewan. Sedangkan produk perikanan meningkat 11,6% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Produk perikanan yang meningkat di ekspornya diantaranya ikan olahan dan udang. Sebenarnya bicara halal, Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang sekali. Jadi mulai tahun 1998 ketika penelitian berdasarkan di perguruan tinggi memunculkan adanya identifikasi lemak babi di beberapa makanan minuman, dan disitulah awal concern Indonesia untuk memasuki sertifikasi halal dan menjadikan itu pertama kali tentang voluntary statusnya. Namun dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal kita memasuki mulai 17 Oktober 2019 Indonesia menjadikan sertifikasi halal menjadi wajib berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Oke, berikutnya. Ya, jadi concern tentang halal ini tentunya berangkat dari konstitusi negara Indonesia. Di dalam pasal 29 itu dinyatakan bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai hak untuk melaksanakan perintah agama. Berdasarkan itulah salah satunya halal yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 dan Peraturan Menteri Agama nomor 26 untuk mengimplementasikan. Nah, namun di sini ada catatan bedakan antara halal dan thayyibah karena ini dua institusi yang berbeda. Di halal kita BP, JBH, sedangkan di thayyibah itulah BPOM. Oke, berikutnya. Ya, oke. Saya sedikit memperkenalkan tentang Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan tentunya tercover dengan 17.000 pulau dengan memiliki keanekaragaman dalam budaya, bahasa, namun kita tetap Indonesia. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya tentunya. Ya, oke. Jadi apapun yang kita lakukan tentu tidak lepas dari ideologi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu berdasarkan Pancasila dengan 5 sila, percaya dalam hal
ini tentunya kepada statementnya ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan lalu ke hal yang terkait dengan demokrasi yang dilakukan di Indonesia, dan juga terkait tanggung jawab sosial yang ada di Indonesia ini. Oke, berikutnya. Ya. Oke, berikutnya ya. Jadi kalau bicara tentang BPJBH ini terlahir berdasarkan tentunya dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden nomor 83 dan Peraturan Menteri Agama nomor 42. Oke, berikutnya. Oke, dan ini adalah struktur organisasi kami, bahwa kami ada di bawah Kementerian Agama membawai 4 eselon 2, yaitu meliputi sekretariat, lalu sertifikasi registrasi, dan juga kerjasama luar negeri. Oke, berikutnya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 42. Oke, berikutnya. Ya. Sekarang terkait dengan hal yang paling penting di dalam isi undang-undang ini adalah memahami pada ayat 1 bahwa produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu ada di dalam pasal 4, di mana di dalam pasal 1 di sini mendefinisikan tentang apa itu produk, yaitu barang dan atau jasa yang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, barang biologi, barang kimia, dan barang hasil-hasil dari rekayasa genetik. Sementara keterbukaan di dalam arus perdagangan itu juga dijamin bagi produk yang mengandung barang haram dikecualikan dari permintaan sertifikasi halal. Namun pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Oke, berikutnya. Karena konteks hari ini kita berbicara terkait dengan halal, Bapak sekalian. Jadi SMIC adalah Standard and Metrology Institute for Islamic Countries. Jadi satu organisasi di bawah OKI atau Organisasi Kerjasama Islam yang khusus untuk berdiskusi atau mendiskusikan masalah-masalah terkait dengan 3 hal yang di tengah tadi, yang berwarna merah, yang berwarna hijau, dan berwarna ungu. Jadi di sana ada Standardization Council, ada Accreditation Council, dan ada Metrology Council. Jadi 3 hal itu yang kemudian sekarang Indonesia menjadi anggota, sudah diratifikasi melalui Perpres, dan BSN menjadi focal point untuk organisasi ini. Tentu keanggotaan di SMIC sangat strategis karena tujuannya adalah agar proses-proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh dunia usaha di Indonesia dapat diakui oleh negara-negara luar, terutama jadi mitra dagang kita semua. Bapak Ibu sekalian, saat ini ekonomi syariah dan industri halal telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejumlah faktor pendukung dan pendorong diantaranya adalah dari faktor konsumen, pelaku usaha, pemerintah, termasuk investor. Dari segi konsumen, perkembangan ekonomi syariah ke depan akan terdorong karena peningkatan jumlah penduduk muslim global sebesar lebih kurang 29,4%, yaitu dari 1,7 miliar di tahun 2014 menjadi 2,2 miliar di tahun 2030. Di next berikut, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini kita, bangsa Indonesia, 87% populasinya beragama Islam. Dan jumlah ini merupakan 13% dari seluruh populasi muslim di dunia, sehingga kebutuhan produk halal di Indonesia sangat besar, yang tentu akan memerlukan industri halal yang sangat besar pula. Adapun ekspor produk halal dari Indonesia ke negara-negara OKI saat ini hanya menempati urutan ketiga, yaitu sebesar 10,7%, sedangkan ekspor produk halal Indonesia ke pangsa pasar global masih terhitung kecil, hanya sebesar 3,8%, atau dengan nilai sebesar 7,6 miliar US dollar. Untuk itu, dalam rangka pengembangan potensi Indonesia dan memenuhi kebutuhan pasar global, tentu kita akan memerlukan paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah pengembangan kawasan khusus yang mampu menghasilkan produk halal yang berorientasi ekspor. Yang kedua adalah jaminan produk halal baik untuk konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri. Hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan telah terbentuk sejak
pertengahan abad ke-17. Kehadiran tentu saja Syekh Yusuf, Tuan Guru, dan beberapa ulama Nusantara yang lain lebih dari 300 tahun yang lalu tidak saja membawa agama Islam, memperkenalkan agama Islam di benua Afrika, tetapi juga sebetulnya memperkenalkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai pembebasan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai emansipasi yang menjadi sumber inspirasi bagi warga Afrika ketika itu dalam menentang penjajahan dan tentu saja juga apartheid pada masanya. Hingga saat ini terdapat sekitar 1,2 juta warga Cape Malay keturunan Indonesia dan Asia Tenggara, dan mayoritas di antara mereka beragama Islam. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, sebetulnya apa yang sudah kita bangun sekian abad yang lalu seharusnya kita monetasi, kita wujudkan dalam kerjasama yang lebih menguntungkan, kerjasama yang bisa membawa kesejahteraan umat manusia bagi kedua negara. Oleh karena itu menjadi tugas kita sekalian merubah atau mentransformasikan dari hubungan menjadi kerjasama yang saling menguntungkan, dari persahabatan menjadi partnership yang benar-benar saling menguntungkan. Nah, berikutnya, kalau kita melihat pasar Afrika, Ibu dan Bapak sekalian, pasar Afrika cukup menjanjikan. Populasi benua Afrika bisa mencapai 1,2 miliar penduduk. Yang ini tentu saja pasar yang sangat besar. Dan Afrika memang saat ini terbagi dalam berbagai kerjasama perdagangan. Namun saat ini Afrika Selatan juga telah menyetujui satu kerjasama, satu perjanjian perdagangan bagi seluruh benua Afrika, yaitu African Continental Free Trade Area yang meliputi seluruh negara di benua Afrika. Oleh karena itu, proses untuk ratifikasi dan operasionalisasi perjanjian ini sedang berjalan, dan ini tentu saja akan sangat menjanjikan kepada kita sekalian. Jadi pasar halal di Jerman itu kalau kita lihat sangat besar sekali. Penduduk Muslim di Jerman itu sampai sekarang sudah mencapai 5 juta warga. Tahun 2016 angkanya masih 4,4, sekarang sudah 5 juta. 5 juta itu kalau untuk kita scale ya, itu lebih banyak daripada umat Islam di Jepang, Korea Selatan, Bali, NTB, NTT jadi satu. Temannya Pak Salman tadi, mungkin tambah lagi dikit ya temannya Pak Ansor. Itu gabung jadi satu, itu masih banyak Muslim di Jerman.